Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah modelan dan simulasi bersama saya Pak Desmond. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang formulasi masalah penelitian bagian yang kedua. Ya. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang apa itu identifikasi masalah. Setelah di bagian pertama kita sudah belajar bagaimana menemukan masalah. Ya. Identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini adalah masalah penelitian yang teridentifikasi dengan matang di awal akan menentukan penelitian yang dihasilkan. Apakah penelitian bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Setelah kita gunanya mengidentifikasi masalah itu adalah kita bisa menentukan apakah penelitian itu akan berhasil atau tidak, atau bisa dilanjutkan atau tidak. Ya, tergantung dari masalah yang kita angkat. Ya. Kemudian ada yang mendefinisikan identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat ukur. Ya. Jadi kita bisa menceritakan masalah dengan singkat dan tepat. Ya. Kemudian tidak boleh hanya fokus pada masalah atau tantangan saja, tapi harus memikirkan kendala yang mungkin mencegah tercapainya tujuan dan sasaran. Kita juga harus tahu kalau kita membuat identifikasi masalah, kita juga harus tahu apa kendalanya kira-kira nanti apa. Jadi jangan asal buat, tetapi kita juga tahu kendalanya apa. Apakah mungkin datanya atau pakar yang bisa menjadi ground root-nya. Kemudian harus didasarkan pada pengamatan empiris seperti data dan informasi yang diperoleh dari survei, wawancara, dan studi dari berbagai sumber yang kaitannya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi harus ada datanya. Jadi jangan sampai tidak berdasarkan data, tapi hanya sekedar anggapan saja. Ya. Kemudian harus menghasilkan pernyataan yang menggambarkan masalah yang dihadapi. Ya. Jadi pernyataan itu bisa menggambarkan masalahnya. Jadi saat ini pemerintah kesulitan mengendalikan masyarakat dalam hal penggunaan masker misalnya. Ya. Kemudian identifikasi masalah itu ada dua bagian. Ya. Yang pertama identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. Ya. Jadi di sini memuat asal muasal masalahnya terjadi apa? Penyebabnya kira-kira apa? Jadi penyebab masalah tersebut, penyebab dari masalah tersebut. Jadi misalnya kelangkaan minyak goreng itu kira-kira apa? Karena kurang tegasnya kebijakan pemerintah menyebabkan. Ya. Kemudian mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Di sini mengembangkan efek atau dampak masalah tersebut secara lebih luas. Ya. Nah, karena kelangkaan itu banyak ibu-ibu yang mengeluh. Kemudian ada banyak yang menimbun. Kemudian ada banyak yang membuat harga minyak itu seenaknya sendiri. Macam itu. Ya. Kemudian peneliti harus merangkainya menjadi kalimat identifikasi permasalahan runut. Nah, kalimat tersebut disebut sebagai kalimat isu. Ya. Nah, kemudian kalimat isu itu harus mudah dipahami oleh semua orang. Dan orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Nah, bagaimana caranya membuat kalimat yang semacam itu harus terus mempelajari. Ya, langsung jadi juga nggak bisa. Tiba-tiba langsung seperti itu nggak bisa. Pasti butuh pengalaman. Ya. Salah nggak apa-apa. Jadi setidaknya dari sana belajar. Apa yang salah? Oh seperti ini. Bagian yang ini salah. Bagaimana terus memperbaiki. Ya. Kemudian memiliki dasar analisis yang kuat, basis riset dan data yang cukup. Ya. Jangan sampai yang seperti yang dijelaskan di awal tadi,
Jadi kita harus tahu kendalanya apa nanti. Ya, kita harus melakukan analisisnya dulu. Jadi jangan sampai kita membuat kalimat isu tapi nggak mikir nanti kendalanya apa. Apakah datanya ada? Nah, kalau nggak ada bagaimana? Atau kalau tidak, ini nanti validasinya atau tingkat kebenarannya ditentukan dengan cara apa? Tahu juga. Nah, itu repot. Ya. Kemudian, pengujian paling baik dari kalimat isu adalah ketika kita menceritakan kepada orang yang sama sekali tidak paham permasalahan ini. Ya, kalian bisa bercerita kepada teman sekelas ataupun tukang becak misalnya, ataupun ke siapa, ke Pak Satpam, ataupun kepada guru apa ya, ada kalian kenal dengan guru ataupun Pak RT, Pak RW, kalian kalau kalian cerita, nah apa pendapat mereka? Ya, dari situ kalian akan mengerti bahwa kalimat isu itu sudah cukup baik atau belum. Ya, kemudian sebelum mengidentifikasi masalah, yang pertama kita harus memahami teori, fakta atau ide tentang bidang atau topik tertentu yang dipilih kita pilih ya pilih oleh peneliti. Peneliti harus mengetahui penelitian bidang tersebut dengan cara mengulas literatur ya. Jadi sebelum kalian memutuskan itu kalian pelajari. Jadi kaitannya dengan yang tadi. Jadi apakah ada kendala nantinya atau bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut kalian harus tahu ya. Nah, caranya mendefinisikan masalah secara umum, kemudian memahami sifat masalah melalui diskusi. Jadi, kalian bisa diskusi dengan ketua peneliti, kalian bisa diskusi dengan teman-teman, ataupun dengan pihak-pihak terkait atau pakar yang terkait. Kalau kalian misalnya membahas tentang penyakit, kalian bisa diskusi dengan dokter-dokter juga, ya, atau dengan mantri atau dengan nakesnya. Kemudian menumbuhkan keingintahuan agar peneliti mempunyai minat untuk meneliti topik atau masalah tertentu. Nah, kalau kalian sudah ingin, jadi, saya pengen meneliti tentang ini, denial of service. Bagaimana cara berikutnya? Kalian harus banyak membaca di sana, ya, sampai kalian bisa ini keingintahuan saya atau ketertarikan saya ini beneran apa enggak? Atau hanya sekedar di depan kita ingin tahu, setelah kita nyemplung kita nggak mau. Oke? Maka dari itu harus memahami itu. Ya. Kemudian kehidupan dan hubungan yang dibangun oleh penelitian harus terkait dengan kemajuan teknologi. Ya. Jadi jangan sampai justru kebalikannya anti teknologi. Ya. Peneliti harus melek perkembangan teknologi dan informasi. Ya. Untuk saat ini misalnya, yang lagi tren apa sih? Yang lagi tren apa? Nah, usahakan apa yang kalian lakukan itu tidak jauh dari ya kalian bisa baca-baca dari ini apa dunia teknologi. Kalau informatika berarti hubungannya ya tentang entah itu program, entah itu kemajuan di bidang IoT yang saat ini lagi berkembang atau bidang aplikasi mobile, bagaimana membuat aplikasi-aplikasi yang baru. Kemudian pengetahuan dari penelitian, penelitian ya pengetahuan dari penelitian harus diperoleh melalui jurnal, majalah, dan buku baru. Tidak boleh dari terbitan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kumpulkan semua penelitian terkait dengan apa yang akan dikaji untuk mempersempit masalah, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, memberikan ide-ide baru di bidang terkait, dan menentukan desain penelitiannya. Jadi kalian mau penelitian yang apa? Di bagian yang pertama kita sudah membahas tentang penelitian, jenis-jenis penelitian, ya. Metode penelitian juga di sana ada. Ya. Kemudian peneliti dapat menyusun survei saran untuk penelitian lebih lanjut yang diberikan pada akhir laporan penelitian dan tinjauan proyek penelitian.
Nah, peneliti harus mendiskusikan masalahnya dengan rekan atau orang lain yang memiliki pengalaman yang cukup yang sama atau setidaknya pernah menangani masalahnya. Jadi kita bisa lebih gitu ya untuk penelitian lebih di sini. Nah, dengan banyak berdiskusi dengan orang-orang yang pernah menangani masalah tersebut, kita bisa lebih tahu lagi ke depan penelitian ini bisa dibuat seperti apa lagi ya. Jadi penelitian harus sebisa mungkin berkesinambungan ya, berkelanjutan ya. Setelah ini nanti kira-kira seperti apa lagi ya. Kemudian setelah membuat identifikasi masalah, berikutnya adalah rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah ini dilakukan dengan cermat dan dengan pertimbangan yang masak ya. Menuntun peneliti untuk memperoleh temuan penelitian yang baik. Kemudian rumusan masalah itu dikatakan baik itu yang seperti apa? Benar-benar jelas, terfokus, signifikan, dapat dikaji di lapangan, padat dan terarah serta memuat terminologi akademik dalam bidang ilmu yang dikaji. Ya, ingat ada kaitannya dengan bidang ilmu yang dikaji. Jangan sampai di luar informatika juga. Ya. Kemudian rumusan masalah dari pertanyaannya ada beberapa. Ya. Yang pertama deskriptif. Pertanyaan yang ingin mencari jawaban mengenai gambaran sesuatu dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini yang paling sering kita gunakan di PI ya. Terutama adalah bagaimana ya. Jadi kalau kalian baca buku-buku skripsi tugas akhir kebanyakan menggunakan kata bagaimana. Apakah tidak boleh pakai apa, siapa, mengapa? Boleh, nggak apa-apa ya. Tapi sesuaikan dengan apa yang mau dijadikan rumusan masalah. Oke. Kemudian asosiatif, pertanyaan yang mencari hubungan atau pengaruh. Ya. Pengaruhnya misalnya harga cabai. Nah, pengaruh harga cabai itu dengan musim itu apa? Kemudian komparatif. Komparatif itu pertanyaan penelitian yang bersifat membandingkan sesuatu, bisa variabel, konsep, peristiwa atau sebagainya. Ya. Kita bisa misalnya membandingkan antara penggunaan algoritma A dengan algoritma B itu lebih baik yang mana ya. Nah, semacam itu adalah komparatif. Kemudian untuk model rumusan, kalau tadi yang ini adalah jenis pertanyaannya, yang berikutnya adalah model rumusannya ya. Model rumusannya yang pertama ada normatif, mempersoalkan adanya gap antara kenyataan dengan norma yang berlaku. Pertanyaannya biasanya, apakah X telah dilaksanakan oleh Y? Apakah misalnya prediksi telah atau apakah hasil asosiatif rule itu telah dilaksanakan oleh perusahaan Y atau ini untuk fungsional. Fungsional menghendaki adanya pilihan untuk memilih yang terbaik di antara dua alternatif. Manakah yang lebih efektif antara X dengan Y? Manakah yang lebih baik digunakan antara algoritma X dengan algoritma Y? Misalnya semacam itu. Ya. Kemudian analitik kausal, tidak tahu kausal, mencari rangkaian hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Apakah ada hubungan antara X dan Y? Atau apakah X berpengaruh pada Y? Ya. Nah, ini nanti di bagian akhir ada yang namanya variabel independen dan dependen. Nah, ini ada hubungannya di sini. Kemudian deskriptif. Deskriptif ini mengarah pada pelukisan peristiwa secara akurat apa adanya. Ya. Bagaimana kondisi kehidupan agama di desa X atau bagaimana mengolah data penjualan menjadi prediksi penjualan menggunakan algoritma ABC. Kemudian rumusan masalah dalam pendidikan kuantitatif. Jadi yang di bagian satu kita sudah mengenal apa itu penelitian kuantitatif. Sekarang di dalam penelitian kuantitatif rumusan masalahnya contohnya seperti apa? Ya, nah misalnya syaratnya ya, syaratnya adalah tidak bersifat sementara yang bisa diubah begitu saja saat penelitian berlangsung. Ya,
Ini kaitannya dengan temennya yang namanya kualitatif. Ya. Harus benar-benar jelas dan ditetapkan dengan pasti serta merupakan rumusan yang mapan. Jadi sudah paten ya, karena ada hubungannya dengan apa yang akan dilakukan. Ya, menunjukkan hubungan antara dua variabel atau ya hubungannya apa, dua variabel. Jadi jangan mengatakan variabel ini seperti di dunia pemrograman titik, bukan ya. Variabel ini lebih luas lagi di dunia penelitian. Kemudian bersifat sementara atau tentatif untuk yang kualitatif ya, bersifat sementara tentatif terbuka dan dilakukan penyempurnaan sewaktu peneliti berada di lapangan. Kebalikannya dari kuantitatif. Kalau kualitatif berubah terus, jadi rumusannya berubah mengikuti apa yang ada di lapangan ya. Perubahan itu menunjukkan adanya gerakan ke arah penyempurnaan ya, karena ketika diteliti kemudian dilakukan ini apa namanya tindakan, ternyata ada perubahan lagi. Nah, perubahan itu kalau di penelitian kualitatif itu merupakan penyempurnaan. Beda dengan kalau kuanti itu beda. Kalau kuanti perubahan dirubah-rubah malah justru membuat kacau semuanya ya. Tapi kalau kuali itu perubahan itu malah menunjukkan sempurna. Oke, kemudian seperti yang ada di PDF ya, ada 4 contoh tentang identifikasi masalah dan rumusan masalah. Maaf, ini kelebihan N ya, bukan identifikasi tapi identifikasi ya. Misalnya, pada saat ini kita sering kesulitan untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang bohong ya, atau hoax pada media sosial. Jika tidak berhati-hati, maka kita akan mudah termakan tipuan berita hoax dan bahkan ikut serta menyebarkan berita hoax. Ya, ini identifikasi masalahnya. Kemudian dari ini rumusan masalahnya apa? Bagaimana penerapan teknologi web robot sebagai upaya pencegahan berita hoax di Provinsi Lampung. Saya ambil aja. Oke, kemudian berikutnya contoh yang kedua, tidak disiplinnya masyarakat menggunakan masker adalah salah satu faktor penyumbang tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Ini beberapa waktu yang lalu ya. Satuan tugas COVID-19 dan tugas keamanan kesulitan pengawasan terhadap penggunaan masker di area publik. Bagaimana sih caranya? Nah, dari sini kita membuat rumusan masalah. Ya. Bagaimana melakukan deteksi masker pada video CCTV ya, karena sekarang CCTV ada di mana-mana ya, menggunakan metode YOLO. Nah, metode ini singkatan dari you only look once ya. Jadi sekali lihat sudah ketahuan ya. Karena ada beberapa metode ya. Ini dunia pengolahan citra ya. Jadi kalau kalian memang pengen di dunia pengolahan citra, kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Apa itu YOLO ya. Oke, kemudian contoh ketiga, pemalsuan tanda tangan yang dilakukan seseorang yang bisa menirukan tanda tangan dengan tingkat kemiripan yang cukup tinggi membuat orang lain yang melihatnya akan terkecoh bahwa itu palsu ya. Jadi dianggap itu benar ya. Kemungkinan atau peluang terjadinya pemalsuan tanda tangan cukup besar. Dilihat dari kegiatan yang perlu dilakukan hanyalah melihat, mengamati, dan meniru bentuk serta hiasan-hiasan yang ada pada tanda tangan aslinya. Ya. Bagaimana hasil ekstraksi fitur pada proses identifikasi keaslian tanda tangan menggunakan metode shape fitur extraction teknik atau singkatannya adalah SFET. Ya. Bagaimana hasil klasifikasi pada proses identifikasi keaslian tanda tangan menggunakan support vector chain atau disingkat adalah SVM. Ya. Nah, contoh yang keempat adalah nih, jenis laptop yang banyak mengakibatkan sulit dalam memilih laptop yang tepat. Tidak ada acuan dalam menentukan pemilihan laptop yang tepat berdasarkan kebutuhan konsumen. Tidak ada pemanfaatan dari data arsip toko yang lama sebagai tolak ukur dalam pemilihan
laptop yang tepat bagi konsumen. Ya. Nah, dari sini kita buat rumusan masalahnya adalah bagaimana menerapkan algoritma decision tree pada sistem rekomendasi. Ya, seperti itu. Contoh identifikasi masalah dan rumusan masalah. Berikutnya yang terakhir ya, variabel penelitian. Variabel penelitian itu definisinya ada beberapa ya. Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ya, jadi di sini apa yang mau dipelajari? Apakah itu objek, orang, atau kegiatan? Ya. Kemudian semua objek atau gejala yang menjadi sasaran penelitian yang menunjukkan variasi baik pada jenis maupun pada tingkatannya. Ya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa variabel penelitian itu adalah objek penelitian. Ya, penelitian, fenomena atau konsep yang memiliki variasi atau ragam nilai balik dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan lainnya. Jenis variabel sendiri ada beberapa ya. Kalau menurut sifatnya ada kategorik dan numerik. Variabel hasil dari pengkategorian atau pengklasifikasian data. Data dalam bentuk kata-kata. Nah, misalnya gender, laki-laki, perempuan, pria, wanita. Ya, jenis pekerjaan, ada yang guru, ada dosen, ada yang lain, ya, berupa kata-kata semua. Kemudian berisi variabel yang memiliki skala nominal dan ordinal, ya. Misalnya baik dan buruk. Nah, baik dan buruk itu ada skalanya. Seberapa baik itu bisa. Kemudian untuk variabel numerik, ya, variabel di sini variabel hasil pengukuran secara langsung atau hitungan. Data dalam bentuk angka. Ya, kalau yang kuali tadi kata-kata, kalau kuanti itu angka. Ya, misalnya berat badan, tinggi badan, umur, ya, jadi berupa angka semuanya. Kemudian berisi variabel yang memiliki skala interval dan rasio. Ada hubungannya dengan skala nominal dan nominal, skala interval dan rasio. Nah, ini kita bahas di berikutnya. Ya, jenis variabel penelitian yang menurut skala pengukurannya. Ya, yang pertama ada skala nominal. Ya, disusun berdasarkan kategorinya sebagai pembeda antara karakteristik yang satu dengan yang lainnya. Cirinya adalah sederajat dan tidak mengandung tingkatan, tidak mempunyai nol mutlak. Ya. Misalnya suhu nol. Suhu nol itu kalau di nominal diartikan adalah tidak ada. Nol itu tidak diartikan tidak ada. Ya, tidak boleh memiliki nilai nol. Ya. Data yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata. Ya, uji statistik yang digunakan adalah statistik non parameter. Ya. Bisa kalian pelajari di mata kuliah statistik ataupun kalian bisa ya. Kemudian contohnya adalah gender, wilayah, dan agama. Kemudian jenis variabel yang menurut ukurannya yang kedua adalah skala ordinal, ya, berdasarkan urutan atau tingkatan dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah atau sebaliknya. Data yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata. Ya. Uji statistik yang digunakan statistik non parameter. Kemudian contohnya adalah peringkat dalam keseluruhan, juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Di sini ada urutan atau tingkatan. Kemudian skala yang ketiga adalah skala interval, ya, memiliki jarak atau interval antara satu data dengan data yang lain. Ya. Data yang dihasilkan dalam bentuk angka dengan besar interval atau jarak satu data dengan data yang lain, buat nilai yang sama. Ya. Tidak memiliki nilai nol mutlak. Ya. Contohnya adalah nilai perilaku. Perilakunya seberapa baik. Atau suhu tubuh tidak boleh nol karena dianggap tidak ada ya kalau nol. Kemudian yang keempat skala rasio ya, memiliki nilai nol mutlak ya, berarti boleh nilainya nol ya. Data yang dihasilkan dalam bentuk angka di statistik adalah yang statistik parameter ya. Contohnya adalah berat badan
berat badan, nilai ujian. Ya, berat badan 0 artinya bukan tidak memiliki berat badan, tapi masanya tidak memiliki massa. Misalnya dari tabel ini ya, jenis kelamin ya, laki-laki apalagi perempuan. Ini adalah contoh dari skala nominal ya. Warna kulit hitam, coklat, putih, kuning dan lain-lainnya itu adalah nominal ya. Kemudian perilaku sikap. Nah, diberi nilai antara 20 sampai 80. Seberapa baik ya. Kemudian suhu tubuhnya berapa? Ini juga interval ya. Apakah digolongkan panas atau tidak ya, apalagi di zaman Covid ya. 38 itu sudah dianggap suhu yang membahayakan ya. Kemudian berat badan di sini adalah termasuk rasio ya. Kemudian ujian, nah ujian ya, nilai ujiannya berapa, ini juga rasio ya. Kemudian peringkat, nah ini peringkat berapa? Peringkat 1, peringkat 4, 5, peringkat 2,5 itu adalah ordinal ya. Atau huruf mutu atau nilai huruf ya. Huruf di situ adalah ordinal ya. Kemudian yang terakhir menurut hubungan antar variabelnya ya. Ada variabel independen, variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Apabila variabel independen berubah, maka dapat menyebabkan variabel lain berubah ya. Disebut juga variabel bebas. Nah, atau prediktor, resiko, determinan atau ya. Kemudian yang kedua ada variabel dependent, ya, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Berubah disebabkan oleh perubahan pada variabel. Ya. Jadi ini ada hubungannya. Ya. Independen ini berdiri sendiri, dependent ini gandengan, ya, menggandeng independen. Ya. Nah, contohnya adalah suhu lautan. Ya. Suhu variabel bebasnya adalah suhu lautan. Nah, yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi adalah jumlah alga dalam sampel. Jadi ada peneliti yang mengatakan bahwa suhu lautan ini mempengaruhi jumlah alga. Kemudian jenis pupuk ini menentukan tinggi tanaman yang dihasilkan. Kalau pakai pupuk A, tinggi tanamannya bisa sampai sekian. Kalau pupuk B hanya sekian. Kalau pupuk C paling kecil di antara ABC. Kemudian model pembelajaran. Kalau model pembelajaran secara daring, hasil belajarnya seperti apa? Kalau model pembelajarannya secara luring, hasil belajarnya seperti apa? Oke. Kemudian kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pelanggan. Kualitasnya bagaimana? Kalau kualitasnya baik, loyalitas pelanggannya juga semakin tinggi ya. Semakin buruk, nah di sini pasti semakin jelek ya. Tapi loyalitas tidak ada pengaruhnya sama kualitas. Demikian ya. Hasil belajarnya juga tidak mempengaruhi model pembelajarannya ya. Kalau nilainya 10, kalau nilainya rata-ratanya adalah 75, ini sebaiknya pakai daring. Ini juga ya. Tapi kalau model pembelajarannya daring, nah ini rata-rata hasil belajarnya adalah 75. Demikian ya. Jadi nanti mana yang independen, mana yang dependen, mana yang bebas, mana yang terikat. Nah, kalian sudah ya. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini ya, untuk bahasan tentang formulasi masalah pendidikan ya. Quote yang kedua dari saya, biasakan berpikir kritis ya, konstruktif, solutif, inovatif, kreatif ya, untuk masa depan yang lebih baik ya. Jangan hanya kritis tapi nggak konstruktif, tidak solutif, tidak inovatif ya. Usahakan selalu berpikir kreatif, konstruktif, solutif, inovatif dan ya, supaya masa depan yang akan kalian jalani, anak cucu kalian jalani itu semakin lebih baik ya. Di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan membahas tentang literatur review. Ya, di sini kita mulai banyak membaca. Ya, oke.
sekian video untuk bagian kedua ini. Saya kira sampai sekian. Jangan lupa untuk meninggalkan komen ya di bagian 1 maupun bagian 2 ya. Komennya adalah NPM dan nama kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.